Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 191. Harvey York menghela nafas lega setelah mendengar berita itu. Dia tidak repot-repot menjelaskan alasan luka Shane Neswell karena terlalu rumit untuk dijelaskan. Baik, silakan ikuti prosedur selanjutnya. Dengan begitu kami dapat mentransfer rekam medis pasien secara elektronik dan memeriksa apakah dia memiliki alergi atau penyakit yang mendasarinya. Kami hanya dapat memberikan obat setelah prosedur selesai. Ella Graves menjelaskan. Baik, segera. Harvey terus mengangguk dan kemudian menemani Shane ke ruang VIP. Sesampainya Harvey di bangsal, dia menyadari sesuatu dan memukul kepalanya. Dia terlalu terburu-buru dan lupa menanyakan nomor telepon Ella Graves. Seorang direktur rumah sakit dengan keterampilan medis dan etika terbaik seperti itu layak untuk diajak berkenalan. Harvey berpikir sambil melihat Shane yang tertidur. Dia kemudian bertanya kepada perawat tentang arah ke kantor Ella dan berjalan menuju ke sana. Di dalam kantor pribadi, Ella mengangkat kepalanya ketika dia melihat Julian masuk dan duduk di sofa. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sedikit cemberut. Wakil Presiden Julian, aku masih harus melakukan inspeksi lanjutan pemeriksaan terhadap pasien. Apa yang membawamu kemari? Di sofa, Wakil Presiden Julian duduk menyilangkan kakinya sambil tersenyum sedih. Tatapannya secara konstan berpindah dari atas ke bawah siluet Ella seolah-olah dia sedang melihat hidangan yang lezat. Benci untuk mengakuinya, Ella baru berusia 26 tahun dan lulus sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Meskipun tidak memakai riasan apapun dan hanya membawa jas putihnya kemana-mana, kecantikannya yang natural dan tubuhnya yang memikat akan membuat hati pria manapun berdebar kencang. Banyak pria yang mengejarnya di rumah sakit ini, sayang sekali hatinya hanya terpikat ke profesi medis. Dia tidak tertarik pada dokter pria di sini. Julian selalu memperhatikan Ella sejak hari pertamanya bekerja di rumah sakit. Dia tidak bisa saja menemukan kesempatan untuk menyalahkannya. Ella, apa yang terjadi dengan pasien malam ini? Kau melakukan operasi padanya sebelum pembayaran dilakukan? Apakah kau tidak menyadari situasi kompleks dari Pak Tua ini? Apakah kau akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada pria itu? Kata Julian dingin sambil berlagak sebagai pemimpin tegas. Ella mengerutkan kening dan berkata, aku tahu situasinya tidak sesederhana itu, tetapi Pak Tua itu jelas-jelas diserang oleh seseorang dan dia kehilangan banyak darah. Dia mungkin mati jika kita tidak cukup cepat. Bang! Julian melempar cangkir yang dia pegang ke tanah. Wajahnya tampak marah, tetapi cara dia memandang Ella tampak seolah-olah dia memiliki pemikiran yang tidak senonoh terhadapnya. Menawan sekali, wanita di depanku ini terlalu cantik. Meskipun aku sangat marah, dia hanya sama takutnya seperti seekor anak rusa. Ini hanya membuatku memiliki keinginan lebih kuat untuk menaklukkannya. Oh El. Julian menelan ludahnya dan merubah ekspresi galaknya. Aku tahu bahwa kau memiliki hati keibuan, tetapi kita memiliki peraturan yang harus diikuti di sini sejak awal. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Aku telah membereskan kekacauan ini dan bahkan dikritik dengan keras karena kekacauan yang kau buat. Hari ini juga ada baiknya kau menyelamatkan nyawa dan mendapatkan reputasi dari situ, tetapi aku masih harus meminta maaf kepada Presiden atas kesalahanmu. Lihatlah dirimu, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Tapi caramu memperlakukanku menyulitkanku. Aku ingin menghukummu, tapi aku akan merasa tidak enak. Ella berkata dengan penuh penyesalan. Wakil Presiden Julian, ini semua salahku. Aku hanya melanggar aturan karena aku ingin menyelamatkan orang itu. Tapi mereka membayar segera setelahnya juga, bukan? Julian berdiri perlahan dan berjalan menuju Ella sambil menatapnya. Kita memiliki aturan di sini, ini bukan tentang uang. Kau jelas melanggar aturan ketika kau melakukan operasi pada pasien sebelum dia membayar. Ini adalah fakta. Jika aku tidak melindungimu kali ini, kau bisa kehilangan pekerjaan. Apakah kau tidak menyadari bahwa mencari pekerjaan sulit di waktu-waktu seperti ini? Selain itu, jika kau kehilangan pekerjaan, apakah kau merasa nyaman dengan pasien-pasienmu yang akan dirawat oleh dokter lain? Oleh para dokter penipu lainnya? Ketika Ella mendengarkan bagian pertama pidato Julian, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Pada kenyataannya, keterampilan medisnya sangat tinggi dan etikanya pun sangat baik. Beberapa rumah sakit dari ibu kota provinsi telah menghubunginya dengan harapan dia bisa bekerja di sana, tetapi dia hanya tinggal untuk para pasien yang dirawat. Begitu mendengar Julian berbicara tentang pasiennya, dia langsung cemas dan tubuhnya yang cantik mulai bergetar. Wakil Presiden Julian, kau harus membantuku. Tolong jangan pecat aku. Aku akan mengambil hukuman apapun yang kau berikan padaku. Julian tertawa kecil dan wajahnya berubah sinis. Oh Allah, apa yang kau katakan? Aku sangat menghargaimu. Aku bahkan menjagamu seperti putriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menghukummu? Aku tahu kau adalah orang yang baik hati, selalu menyelamatkan nyawa di ruang operasi darurat. Ini sebenarnya bukan masalah besar jika kau bersamaku. Aku berjanji bahwa aku akan menghentikan hal-hal seperti ini. Aku bahkan akan membantu mengatur acara amal untukmu dan membantu orang miskin membayar biayanya.
Di tengah pembicaraan, Julian sudah menggenggam tangan Ala dan mendekat ke arahnya dengan wajah mesum. Bab 192, 193, dan ke-194. Wakil Presiden tidak. Tolong jangan. Ala Graves selalu memiliki kehidupan yang sederhana. Dia belum pernah bertemu dengan manusia seperti ini sepanjang hidupnya. Saat ini, dia tanpa sadar berjuang melawan cengkeraman Julian. Tetapi melawan cengkeramannya yang kuat, seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak berdaya. Julian telah menunjukkan sifat aslinya. Julian mendorong Ala ke lantai, sama sekali tidak peduli jika Ala berteriak dan mulai menarik kaki rampingnya. Tidak! Wakil Presiden, tolong! Biarkan aku pergi! Aku tidak akan melakukannya lagi. Ala berjuang dengan air mata yang menetes di wajahnya. Sayang Julian dari awal sudah memilihkan ruang kantor untuk Ala. Ruangan yang terisolasi dari tempat lain. Sama sekali tidak ada yang bisa mendengarnya bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga. Julian tertawa gila-gilaan. Dia memegang satu kaki dengan salah satu tangannya, lalu dengan tangan yang lain meraih pil biru kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tanpa pil itu, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan meskipun keinginannya meronta-ronta dan berkecamuk. Bam! Tepat ketika Julian menelan pil tersebut, pintu kantor telah ditendang terbuka hingga Harvey York terlihat, lalu Harvey terkekeh sambil berjalan ke arah mereka. Harvey hanya menginginkan nomor kontak Ala, tetapi mendengar seseorang dalam kesulitan dari dalam kantor ketika dia berada di depan pintu. Itu kau? Julian terkejut saat Harvey tiba-tiba menerobos masuk. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Keluar! Julian memerintah dengan marah. Jika ada situasi lain, Julian berhak ketakutan karena dia tahu tidak boleh main-main dengan orang yang memiliki kartu hitam Amex. Tetapi pil biru yang ditelannya telah membuatnya lapar akan keinginannya. Dia bahkan tidak bisa tenang seumur hidupnya. Sedang bersenang-senang ya, Wakil Presiden Julian? Jika bukan karena jas putih, aku akan salah mengiramu sebagai orang lain. Harvey mulai tertawa lalu menendang kursi. Kursi itu mendarat tepat di punggung Julian dan pecah dengan suara keras, mengejutkan dirinya. Ala mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari cengkeraman Julian. Ketakutan dan cemas, jika orang-orang melihat Ala seperti ini, mereka tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun untuk memberinya pelukan hangat dan melindunginya. Saat ini, Ala ketakutan tetapi lega dan juga sedikit terkejut. Mengapa dia datang ke sini? Jika bukan karena dia, aku akan dikotori oleh pria ini. Tapi karena dia juga Julian punya alasan untuk melakukan ini. Bab 193. Untuk sementara waktu, Ala Graves tidak tahu apakah dia harus berterima kasih atau membenci Harvey York. Dia menatapnya dengan kebingungan di matanya. Seorang dewi yang terobsesi dengan bidang medis sepanjang hidupnya bingung untuk pertama kalinya. Hatinya tidak tahu harus berbuat apa karena pria ini. Namun dalam keadaan seperti itu, Ala nampaknya terlihat lebih menawan dan memikat hati orang. Kau berani memukulku? Apakah kau tidak tahu bahwa kau sedang berdiri di wilayahku sekarang? Julian sangat marah, segala macam alasan telah terlempar keluar dari mulutnya. Aku tidak peduli siapapun kau, keluar sekarang atau aku akan membuatmu berharap mati nanti. Harvey tersenyum dan berjalan menuju Julian. Dia langsung mencengkeram leher Julian dan mengangkatnya sedikit ke atas tanah. Apa yang sedang kau lakukan? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Julian yang tercekik sepertinya membuat darahnya mengalir deras ke kepalanya, menenangkannya. Saat ini Julian tidak bisa menahan teriakannya yang keras dan kepanikan yang dia rasakan. Ala Graves berdiri di samping dan merasa cemas. Jangan terlalu terburu-buru. Harvey York melirik Ala dan berkata dengan tenang. Orang ini adalah sampah masyarakat yang mengotori tatanan peradaban, seorang yang tidak punya sikap. Jika aku tidak ada di sini hari ini, kau tidak hanya akan dikotori oleh pria ini, dia bahkan mungkin menggunakan ini untuk memerasmu, mengubahmu menjadi mainannya. Orang seperti ini adalah sampah bumi, seseorang yang merosot akhlaknya di tingkat terendah, namun kau masih memohon untuknya. Aku tahu kamu baik seperti garis kecil, terkadang itu hanya sebuah garis tipis antara bersikap baik dan bodoh. Wajah Ala menjadi sedikit merah. Dia menggigit bibir merah mudanya dengan lembut dan berhenti berbicara. Kau, lepaskan! Aku memperingatkanmu. Bahkan jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan untuk membiarkan orang mematahkan setiap tulangmu. Saat ini, Julian sedang berjuang sambil memekik seperti babi bodoh. Bahkan untuk wakil presiden sepertiku, otoritas yang aku miliki sangat mengejutkan, hanya sedetik setelah presiden rumah sakit Nyumhi. Entah berapa banyak kakak kelas yang memohon kehadiranku. Sekarang pria ini datang entah dari mana dan mulai mengacau denganku seperti ini. Tak bisa dimaafkan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Julian berpikir, meskipun Harvey melepaskannya sekarang, habis sudah dirinya. Tepat saat Julian sedang memikirkan cara untuk menghadapi Harvey York sambil menggertakkan gigi. Plak. Detik berikutnya, Harvey sudah menampar wajah Julian. Sidik telapak tangan merah tampak di wajah Julian, seperti dataran tinggi yang kemerahan. Kau, persetan, beraninya kau memukulku, mati kau! Matilah kau! Julian terus meronta-ronta dan berteriak-teriak penuh amarah. Mulut Ala terbuka sedikit karena terkejut. Dia tahu tentang kewenangan yang dimiliki Julian di rumah sakit, bahkan kadang presiden menjadi tidak berkuasa dibandingkan dengan dirinya.
Tetapi Harvey memperlakukan otoritasnya seperti bukan apa-apa, menampar wajahnya kapanpun dia mau. Pria ini dia benar-benar. Hati Ala tergerak pada saat itu, bahkan dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Bab 194. Pintu kantor sedikit terbuka dan suara dari dalam kantor bergema keluar. Staf medis yang melihat apa yang terjadi dengan tergesa-gesa memanggil keamanan dan bergegas menuju tempat kejadian. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan wakil presiden. Taylor Stone bergegas ke kantor dengan bala bantuan. Julian melihat Taylor dan langsung mengeluarkan senyum sinis dengan wajah bengkak seperti babi. Dia terus berjuang dan bersikap sombong terhadap Harvey Oak. Kau sudah selesai. Segera setelah itu, Julian berteriak pada Taylor. Cepat! Tangkap dia! Hancurkan dia dan keluarkan dia dari sini! Kau lagi! Taylor menyadari bahwa pria inilah yang menendangnya hingga jatuh ke lantai. Dia berjalan dengan ganas ke arahnya, siap untuk menghajar. Dasar brengsek! Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku saudara kandung Liam Stone. Beraninya kau pamer di depanku. Aku akan membunuhmu sekarang. Taylor menutup pintu di belakangnya dan mengeluarkan pisau buah yang tersembunyi di bawah lengannya dengan wajah penuh kekerasan. Harvey dengan tenang berkata, bahkan tidak melihat ke belakang. Bagaimana mungkin kau masih berbicara tentang Liam Stone dengan sombongnya padahal dia sudah berada di bawah 6 kaki? Apakah kau tidak takut orang-orang menusukmu dari belakang tanpa kau tahu apa yang sedang terjadi? Taylor tertawa dan berkata, kakakku terbunuh. Dia adalah bos sebenarnya di jalanan Newmi, orang yang bisa membunuhnya bahkan belum lahir. Tiba-tiba, telepon Taylor berdering bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat ponselnya dan tertawa. Kau bilang kakakku terbunuh? Coba lihat, dia bahkan menelponku. Dia menyalakan layar ponselnya, di atasnya terpampang nama Liam Stone. Untuk memamerkan dirinya, Taylor menyalakan fungsi speaker di teleponnya dan menjawab panggilan itu. Hai bos. Di sisi lain terdengar suara gemetar menjawab. Bos, kau harus keluar dari sana. Tyson Woods membunuh bos kita sudah selesai. Ah! Cat. Suara jeritan mengerikan terdengar sebelum sambungan terputus. Taylor yang tadinya sombong berdiri di sana membeku. Tidak, mustahil. Harvey Oak berkata dengan lembut. Kau yakin masih ingin tinggal di sini? Jika kau menunggu lebih lama lagi, kau bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Kau... Taylor memandang Harvey dengan ngeri. Bagaimana orang ini tahu bahwa kakakku terbunuh? Bisakah dia meramalkan masa depan? Lebih buruk lagi, tanpa bantuan saudara laki-lakiku, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku akan mati di masa depan jika aku menyentuh orang kaya seperti ini. Bab 195 dan ke-196. Memikirkan hal itu, Taylor Stone membungkuk kepada Harvey Oak dengan hormat. Kemudian dia berkata, Tuan, silakan bersenang-senanglah di sini. Mengapa kau tidak pergi sekarang? Harvey berkata dengan ringan. Brak. Taylor segera mundur, kemudian dia menutup pintu di belakangnya dalam perjalanan keluar. Julian berteriak keras. Taylor, apakah kau buta? Apakah kau tidak melihat bahwa aku telah dihajar oleh seseorang? Apakah kau akan melakukannya atau tidak? Taylor sedang tidak ingin mengganggunya saat itu. Saudaranya, Liam Stone telah dikalahkan. Lebih baik aku cepat lari. Jika tidak, aku juga akan hancur. Saat itu, telepon Harvey berdering. Harvey melempar Julian ke lantai dengan santai. Setelah itu, dia mengangkat telepon. Harvey, aku baru saja terjebak kemacetan. Di mana kamu? Apakah kakekku baik-baik saja? Itu adalah telepon dari Rosalie Neswell. Dia memang sedikit terlambat. Harvey melirik Julian yang terbaring di lantai. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Kemudian Harvey berkata dengan kesal. Aku di kantor Dr. Graves. Operasi kakekmu berhasil. Dia sekarang ada di kamar VIP, kau bisa pergi ke sana duluan. Aku akan pergi menyusul setelah aku menyelesaikan bajingan gemuk di depanku. Apa yang kau maksud dengan bajingan gemuk? Apakah kau membutuhkanku untuk pergi ke sana dan membantumu? Mendengar bahwa kakeknya baik-baik saja, Rosalie menghela nafas lega dan kemudian menawarkan bantuan. Terserah! Harvey menutup telepon dan menatap dingin ke arah Julian yang terbaring di lantai. Saat itu, wajah Julian memerah dan kedua matanya merah. Dia tampak seperti binatang yang penuh nafsu. Kemudian Julian memuntahkan sesuap air liur dengan kuat dan memelototi Harvey. Dia berkata dengan tegas. Bajingan! Kau sudah selesai! Awas kau berani pergi! Setelah itu, dia melihat ke arah Ala dan berkata dengan dingin. Dan kau, aku sangat baik padamu, tapi kau menolakku. Kau hanya seorang pelcur. Bagaimana kau bisa menganggap dirimu begitu tinggi? Sebaiknya kau bersiap-siap untuk keluar dari sini malam ini. Saat Julian memarahi mereka, dia telah mengambil teleponnya bersiap untuk menelpon seseorang. Melihat itu, Harvey tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terburu-buru menuju Julian. Tetapi sebaliknya, Harvey duduk di sofa dengan santai. Kemudian melihat ke arah Julian dengan dingin dan berkata, Apa kau sedang menelpon seseorang? Baik. Aku akan menunggu di sini. Mari kita lihat siapa yang ada di pihakmu.
Berdiri di samping Yulian, Ella sangat gugup. Kemudian dia berjalan menuju Harvey dan berbicara dengan lembut. Tuan, Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.